Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Pak Guru punya sebuah cerita. Ini cerita Bali ya, yang berjudul Bawang Teken Kesuna. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya bawang merah dan juga bawang putih. Nah, cerita ini ditulis oleh I Gusti Agus Susana SAG. Kemudian untuk gambarnya dibuat oleh Iwayan Sumite atau Yanit. Nah, ini yang menerbitkan adalah pemerintah Kabupaten Gianyar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, baik, Pak Guru akan menceritakan cerita Bawang dan Kesuna itu dalam bahasa Indonesia. Di suatu hari diceritakan seorang Nyi Bawang pagi-pagi sekali saat bangun tidur ia sudah menyapu di halaman rumahnya. Memang seperti itulah kesehariannya. Seorang anak yang rajin membantu orang tuanya bekerja. Tidak hanya menyapu halaman saja, akan tetapi setelah itu Nyi Bawang mencari air di sungai untuk dipakai memasak di dapur. Memang jiwa seorang anak yang berbakti. Setelah Nyi Bawang mendapatkan air bersih, kemudian ia pulang untuk mempersiapkan masakan yang akan dimakan bersama ibu bapaknya serta saudaranya. Nah, sekarang diceritakan seorang Nyi Kesuna berparas cantik, mempesona setiap orang yang memandangnya. Akan tetapi ia sama sekali tidak mau bekerja selain bersolek dan mempercantik diri. Berbeda dengan Nyi Bawang, sambil memasak di dapur, ia juga menampi beras supaya bersih. Ampasnya diberikan pada induk dan anak ayam piaraannya agar cepat besar dan gemuk. Anak remaja yang cantik dan berbudi luhur, Nyi Bawang juga menumbuk padi sendiri. Namun, bagaimana dengan Nyi Kesuna? Sungguh sangat licik. Melihat pekerjaan itu, ia pergi dan berpura-pura bermain ke rumah temannya. Wah, licik sekali. Waduh. Nyi Bawang bekerja sampai selesai waktunya menumbuk padi. Ia berharap Nyi Kesuna datang menolong. Akan tetapi, tidak tampak batang hidungnya. Apa saja yang dikerjakan anak remaja itu? Karena sedari tadi bekerja, Nyi Bawang kelelahan. Nyi Kesuna melihat Nyi Bawang kelelahan, barulah ia beranjak pulang. Nyi Bawang meminta tolong untuk dibantu. Akan tetapi, ada saja alasan Nyi Kesuna untuk tidak mengambil pekerjaan. Setelah membereskan pekerjaan rumah dan berdandan, kemudian Nyi Bawang mengaturkan sesajen di pura. Kemudian berkeliling pekarangan rumah agar diberkati oleh Tuhan. Saat siang hari, semua pekerjaan rumah sudah diselesaikan oleh Nyi Bawang. Dan ia pun sangat baik hati, tidak pernah marah pada Nyi Kesuna. Nyi Kesuna lalu diminta untuk menunggu di rumahnya. Nyi Bawang pergi lagi ke sungai untuk mencari air bersih yang akan dipakai untuk membuat air minum dan memasak untuk keluarganya. Pohon dan burung-burung menyaksikan apa yang dilakukannya. Menjelang sore hari, Nyi Bawang kembali bekerja hingga tubuhnya kotor kembali.
Karena itu, ia pergi ke sungai untuk mandi di pancoran. Di sore hari, ibunya datang dari sawah. Nikesuna mengadu kalau Nibawang tidak mau bekerja. Semua pekerjaan rumah diselesaikan oleh Nikesuna. Ibunya percaya akan semua perkataan Nikesuna. Sungguh tidak disangka, mungkin karena termakan hasutan Nikesuna, seperti pepatah mengatakan, tidak ada yang lebih tajam daripada fitnah. Sang ibu kemudian memarahi Nibawang. Sepertinya sudah menjadi takdirnya, Nibawang yang telah lelah bekerja tidak hanya mendapat marah dari ibunya, tetapi juga dipukuli dengan dahan pohon lateng sampai memar. Rambutnya pun dijambak. Nibawang mengerang menahan sakit, memar, dan gatal-gatal. Akhirnya, Nibawang diusir oleh ibunya. Sungguh tega seorang ibu berbuat seperti itu pada darah dagingnya. Sedih sekali hati Nibawang padahal ia tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi diperlakukan kasar dan diusir ke dalam hutan oleh ibunya. Di tengah perjalanan, Nibawang yang tertatih-tatih ke tengah hutan, banyak binatang yang melihatnya dan bertemulah ia dengan burung kutilang. Burung itu sangat berperasaan, sedih, dan iba dengan Nibawang. Sungguh sangat beruntung nasib Nibawang. Berkat karunia Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Mengetahui, kemudian ia dikerumuni oleh burung-burung kutilang tersebut. Dan sungguh ajaib, tubuh Nibawang dipenuhi dengan perhiasan emas, entah dari mana datangnya. Sungguh gembira hati Nibawang. Ia kini terlihat sangat cantik jelita, seperti bidadari yang turun dari surga. Seluruh tubuhnya dihiasi perhiasan emas, dan begitu juga pakaian yang dikenakannya. Itulah hasil yang diterima dari perbuatan baiknya. Selesai. Ini ceritanya asik ya, Bawang Sekian Kesuna. Jadi anak-anak bisa mempelajari sesuatu dari cerita ini. Itu amanatnya ya, nilai moral yang terkandung di dalam cerita ini. Kemarin sudah Pak Guru buat podcast juga mengenai cerita ya. Di situ juga sudah banyak cerita-cerita, jadi kalian bisa pelajari yang mana yang mengandung alur, kemudian tema. Kalian bisa cari judulnya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham ya untuk hari ini. Ini kira-kira kalian tahu amanatnya apa? Ya udah, nanti cari, kemudian bikin tugasnya, kemudian bisa diskusi dengan Pak Guru di WA Group. Sampai jumpa anak-anak.